Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jamil Azzaini, di acara Leadership Inspiration. Oke, bagi Anda yang satu generasi dengan saya dan penggemar Bang Haji Rhoma Irama, pasti pernah mendengar lagu "Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin". Hal ini sejalan dengan pertanyaan beberapa orang kepada saya, Babe Jamil, mengapa dunia tidak adil? Yang kaya mengapa semakin kaya dan yang miskin semakin miskin? Menurut Anda, apakah benar pernyataan dan pertanyaan tersebut? Berkaitan dengan yang saya sebutkan tadi, saya teringat dalam pembahasan psikologi finansial ya, tentang konsep winner effect dan loser effect. Winner effect itu terjadi saat seseorang bisa meraih sukses dan kemenangan secara beruntun dan semakin besar, karena disebabkan sukses sebelumnya yang dia raih, meski kesuksesan yang diperoleh itu hal yang sangat kecil. Efek dari kesuksesan sebelumnya membuat orang tersebut semakin percaya diri. Pengalamannya bertambah, kemampuannya bertambah, sumber dayanya meningkat, termasuk kemampuan finansialnya meningkat. Ya. Dan ini yang disebut winner effect. Kesuksesan yang sudah diperoleh membuat orang tersebut semakin percaya diri untuk bisa meraih sukses kedua. Dan kemudian sukses kedua ini juga akan membuat semakin percaya diri, semakin optimis, semakin meningkat sumber dayanya, termasuk semakin meningkat sumber dananya. Fakta inilah yang pada akhirnya bisa membuat dia meraih sukses ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Inilah winner effect. Satu kesuksesan akan melahirkan serentetan kesuksesan berikutnya. Asik bukan? Bagaimana dengan loser effect? Intinya adalah kebalikannya dari winner effect. Awalnya ia mengalami kegagalan. Dari kegagalan ini ia kemudian percaya dirinya turun, bahkan bisa nyungsep. Ia kehilangan sumber daya termasuk sumber dana, akhirnya mengalami demotivasi. Dalam waktu tertentu ia mengalami trauma dan kemudian enggan mencoba hal yang baru. Bahkan bisa jadi kehilangan harapan. Nasibnya bukan hanya stagnan, bahkan bisa semakin menurun dan akhirnya menjadi loser. Inilah loser effect. Mengerikan ya. Kalau orang sudah kalah dan kemudian dia terjerumus dalam kekalahannya itu akan menimbulkan loser effect yang luar biasa. Semakin tidak pede dia, semakin nyungsep dia, dan akhirnya dia tenggelam dalam persaingan kompetisi karirnya, bisnisnya, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana agar suasana batin winner effect ini terus terjaga? Saya menyarankan hal-hal berikut. Ya, yang pertama, tetapkan tujuan yang realistis. Membiasakan diri untuk membuat tujuan atau target yang realistis dalam setiap kegiatan. Anda mampu dan yakin bisa merealisasikannya, tetapi juga tidak terlalu mudah. Secara nalar, Anda mampu meraih target tersebut. Mungkin sebagian dari Anda ada yang bertanya, apakah tidak boleh menetapkan tujuan atau target yang tinggi dan menantang? Saya jawabnya, boleh banget. Syaratnya, Anda sudah sering mencapai tujuan-tujuan yang realistis tadi. Dari sini mental Anda sudah terlatih untuk bisa mewujudkan target. Winner effect sudah bekerja di sini. Nah, saat winner effect sudah Anda sering alami dan Anda juga rasakan, secara berkala buatlah target yang besar dan menantang. Apabila dianalogikan dalam olahraga atlet, ya, winner effect itu ibarat jogging, dan jika sudah terbiasa jogging, sekali-kali perlu lari sprint, lari cepat gitu. Apabila hanya jogging terus, kita bisa tertinggal dengan yang lain. Namun apabila lari sprint terus, kita bisa kehabisan nafas. Perpaduan jogging dan sprint ini akan menyehatkan Anda dan bisa terus berprestasi dalam jangka panjang. Atau apabila diibaratkan dalam pertandingan sepak bola, tujuan atau target yang realistis itu adalah latihan dan pertandingan persahabatan. Sementara target yang besar dan menantang adalah ikut kompetisi yang sesungguhnya, kompetisi yang bergengsi. Jangan pernah ikut kompetisi yang bergengsi apabila Anda tidak pernah latihan dan tidak pernah melakukan pertandingan persahabatan. Karena bisa kalah di babak penyisihan. So,
sering-seringlah mencapai sukses-sukses kecil dan jangan lupa sekali-kali mencapai sukses yang besar dengan cara membuat target yang menantang. Pertanyaan saya, apa sukses-sukses kecil yang mau Anda ciptakan dalam sebulan ke depan? Coba tulis di komentar dan kita lihat hasilnya sebulan kemudian. Oke? Silakan tulis di komentar. Yang kedua, fokus kepada kekuatan dan kelebihan. Jika saya bertanya kepada Anda, siapa yang menang bila Cristiano Ronaldo bertanding dengan Jonathan Christie? Jawabnya tentu tergantung pertandingannya apa. Apabila pertandingannya adu penalti sepak bola, Cristiano Ronaldo bisa menang telak lawan Jonathan Christie. Namun saat pertandingannya bulu tangkis, Jonathan Christie bisa menang telak atas Cristiano Ronaldo. Mengapa ini bisa terjadi? Karena memang kelebihan atau kekuatan Cristiano Ronaldo itu adalah sepak bola. Sementara Jonathan Christie kekuatan dan kelebihannya adalah bulu tangkis. Ya. Maka pertanyaan saya, kalau Anda ingin selalu atau lebih sering menang sehingga memberikan winner effect dalam hidup Anda, pastikan Anda fokus kepada kekuatan dan kelebihan Anda. Untuk itu, segera identifikasi apa kekuatan dan kelebihan Anda. Setelah itu, asah atau tingkatkan sehingga Anda benar-benar menjadi ahli atau expert atau maestro di kelebihan Anda tersebut. Itulah artinya syukur nikmat. Diberi kelebihan oleh Allah, kemudian dioptimalkan. Pada akhirnya, Anda akan diberikan banyak kemenangan oleh Allah. Ya, semakin banyak. Barangkali inilah salah satu makna dari firman Allah, siapa yang bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah. Gitu ya. Jadi silahkan dengan kelebihan dan kekuatan Anda, ciptakan sukses-sukses kecil dalam jumlah yang banyak. Insya Allah nikmatnya akan ditambah oleh Allah. Sebaliknya, orang yang fokus kepada kelemahan dan kekurangan akan sering mengalami loser effect. Hidupnya sering mengalami kekalahan, kemudian semakin melemah, meredup, dan pada akhirnya semakin menua, semakin tiada berdaya. Saya berharap hal ini tidak menimpa Anda. Kenapa? Karena setelah mendengarkan video ini, Anda akan fokus pada kelebihan Anda, fokus pada kekuatan Anda. Sepakat? Oke. Yang ketiga, lipat gandakan rasa syukur Anda. Ya, setiap hari kita pasti mendapatkan hal-hal yang layak disyukuri. Dari hal-hal yang rutin biasa kita dapatkan, misalnya bernafas, makan dan minum, maupun nikmat baru yang kita terima dan berbeda dari biasanya. Misalnya tiba-tiba ada yang memberi saham perusahaan buat kita. Sahabat kita datang ke rumah, padahal selama ini kita rindukan dia gak datang-datang dan kita kehilangan nomor handphonenya, tiba-tiba dia datang ke rumah. Ada yang memberangkatkan ke tanah suci dan kebaikan lainnya. Semua itu layak disyukuri dan dilipat gandakan rasa syukurnya. Bagaimana caranya melipat gandakan rasa syukur? Ya, silahkan nanti panduan ini Anda ikuti. Ya, nanti cari tempat yang nyaman, duduk sejenak. Ya, pejamkan mata Anda, atur nafas Anda. Ya, nikmati keteratur nafasnya. Ya, kemudian bayangkan hal yang Anda syukuri. Misalnya, saat mensyukuri bisa bernafas, maka bayangkan betapa besarnya nikmat tersebut, namun bisa kita peroleh dengan cara cuma-cuma. Setiap saat lagi, nafas berhenti, kita mati. Sungguh, bernafas itu berarti sesuatu yang sangat penting dalam hidup. Nah, maka kemudian sungguh kita nikmati oksigen itu, ya, karena ternyata oksigen itu sangat berarti dan sangat dibutuhkan dalam hidup. Bagaimana apabila kita harus membayar? Cukupkah penghasilan kita untuk membayar oksigen, nitrogen, dan unsur alam lainnya yang kita hirup? Rasanya penghasilan kita tidak cukup untuk membayar semua itu. Sungguh bisa menghirup oksigen dengan cuma-cuma adalah karunia yang sangat besar. Bernafas bukan hanya menghirup, tetapi kita juga melepaskan CO2 ke alam. Dan CO2 itu menjadi racun bagi kita. Namun Allah telah mengatur sedemikian rupa
agar sesuatu yang menjadi racun bagi kita namun menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh tanaman. Iya, CO2 itu dihirup oleh tanaman dan kemudian tanaman itu melepaskannya ke alam dalam bentuk oksigen yang kita butuhkan. Proses alam itu begitu sempurna, begitu besar manfaatnya bagi kita. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Itu pelipat gandaan rasa syukur. Lakukan pelipat gandaan syukur itu juga untuk berbagai kebaikan yang kita terima, yang mungkin tidak rutin. Misalnya ketika kita kedatangan sahabat ke rumah kita. Setelah tamu itu pulang, lakukan pelipat gandaan syukur dengan cara seperti tadi. Cari tempat duduk yang nyaman, duduk sejenak, ya, pejamkan mata, atur nafasnya, nikmati keteratur nafasnya, kemudian bayangkan hal yang Anda syukuri, yaitu Anda kedatangan tamu, sahabat Anda. Maka syukurilah senyum sahabat Anda. Perbincangan yang terjadi ingat-ingat kembali. Canda tawa yang Anda rasakan, ya, dan ingatlah hal-hal positif lainnya ketika sahabat Anda bertamu dengan Anda. Bayangkan itu, bayangkan hal-hal baik yang terjadi ketika tamu Anda datang ke rumah, sahabat Anda datang ke rumah Anda. Ya, hadirkan semuanya, hadirkan semuanya. Anda juga bersyukur karena rumah yang didatangi tamu akan ditambah keberkahannya oleh Allah. Hal-hal buruk yang ada di rumah kita dibawa pulang oleh tamu kita tanpa menambah keburukan sang tamu, bahkan menambah kebaikan sang tamu. Perbanyak hal-hal baik yang Anda dapatkan karena kedatangan tamu Anda. Terus Anda lipat gandakan rasa syukurnya. Betapa tamu ini membawa keberuntungan, betapa tamu ini membawa kebahagiaan, betapa tamu ini melepaskan rasa rinduku yang sudah lama terpendam. Membiasakan diri untuk melipat gandakan rasa syukur ini menjadikan winner effect di dalam diri kita semakin menguat dan membesar. Dan hal ini semakin memicu munculnya berbagai winner atau kemenangan-kemenangan lain yang datang silih berganti kepada kita semua. Membiasakan diri untuk melipat gandakan kita, ya, perlu kita budayakan dalam hidup kita. Coba putar ulang audio ini, dengarkan dan hayati di dalam hati, praktekkan apa yang sudah saya sampaikan. Insya Allah winner effect semakin kuat di dalam diri Anda dan berbagai kemenangan segera menghampiri Anda. Praktekkan, percayalah hasilnya akan sangat signifikan untuk hidup Anda. Tetaplah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin dengan secara rutin menghadirkan winner effect dalam keseharian kita. Sukses mulia untuk kita semua.